Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi bagus. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Oppo R5 atau Oppo R8106. Ya, untuk kasus kerusakannya ini menurut pemiliknya baterainya itu sudah mulai terasa drop banget. Kalau menurut saya wajar sekali karena ponsel Oppo R5 ini sudah cukup ya usianya, dan menurut informasi yang saya terima juga dari pemiliknya bahwa baterainya itu belum pernah ganti sama sekali sejak pemiliknya ini membeli HP Oppo R5 nya ini ya. Jadi belum pernah ganti baterai sama sekali. Nah, ini adalah baterai yang sudah saya siapkan ya. Oke, untuk baterainya ini bukan kualitas original seperti tulisan di plastiknya ya, itu hanya plastiknya saja ya. Jadi ini mungkin menurut saya ya kualitas OEM itu ya, yang banyak beredar di pasaran. Nah, jadi di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti baterai Oppo R5. Untuk langkah awal kita harus membongkar ponsel Oppo R5 nya terlebih dahulu dengan cara kita harus melepas ya. Ini adalah melepas casing ya. Jadi casingnya itu semacam kayak apa ya, casing lentur gitu ya. Jadi di balik casing yang saya akan coba buka ini, itu di baliknya itu ada baut ya. Nah, ini casingnya itu dilem ya, ada adhesifnya ya, ada adhesifnya atau ada lemnya. Nah, kita juga perlu berhati-hati untuk membuka casing bagian yang saya buka di video ini ya, karena casing ini sangat lentur sekali ya, sangat mudah, menurut saya sangat mudah rusak ya. Tapi ya juga nggak terlalu gampang rusak juga. Tapi kalau kita cara membukanya kita panaskan dengan blower, dia tuh gampang meleleh ya. Jadi gimana ya, susah-susah gampang untuk membuka casing ini. Akhirnya saya gunakan metode saya congkel saja. Yang penting tidak terlalu merusak bagian casing dari Oppo R5 ininya. Ya, soalnya nggak ada cara lain lagi. Kalau gunakan blower nanti dia leleh karena dia itu memang bahannya plastik, tapi plastik lentur gitu ya. Nah, seperti plastik atau mika lentur itu ya. Juga dia itu gampang sekali rusak ketika dalam kondisi jika dia itu dipanaskan menggunakan blower ya. Nah, akhirnya saya congkel saja tadi menggunakan cutter di sela-selanya. Saya cari sela-selanya yang bisa untuk mencongkel. Ketika ada sela, lalu saya langsung angkat ya, angkat. Nah, oke ya, setelah kita berhasil melepas casing yang seperti plastik tadi ya, seperti berbahan mika lentur tadi. Nah, ini ada beberapa baut yang mengunci dari casing belakangnya ya. Jadi casing bagian belakang itu yang bagian besi ya, itu ini bahannya ini cukup kuat ya, yang bagian tengahnya ini ya. Nah, itu bahannya berbahan metal ya, jadi cukup saya rasa juga cukup berat kalau kita pegang ya. Jadi lumayan lah karena dia bahannya itu terbuat dari metal. Nah, ini juga masih ada baut ya, yang di bagian atas tadi belum saya lepas. Ini juga ada beberapa baut, ini kita lepas terlebih dahulu. Untuk bautnya ini menggunakan baut plus biasa ya, jadi baut plus atau baut Philips ya. Jadi nama kerennya itu baut Philips ya, bermata plus. Kalau obengnya coba cari di toko online ada, atau nanti coba cek di link deskripsi video ini, akan saya cantumkan pembelian obengnya ya. Itu obeng Philips itu berukuran 1,5 kali 25 mm ya, jadi memang cukup kecil ya, tapi memang bisa buat semua Android ya. Jadi semua Android yang memiliki obeng Philips, baut Philips itu bisa menggunakan obeng yang seperti di video saya ya. Ya, ini kurang satu ya. Oke, nah jika sudah, ini angkat casing bagian tengahnya, ini angkat ya, atau nah ini ya, atau congkel seperti ini. Ini saya gunakan pinset ya untuk mencongkelnya. Nah, jadi nyongkelnya jangan terlalu keras-keras ya, nanti platnya atau casing berbahan metalnya ini bisa bengkok ya, atau rusak, cacat ya. Jadi pelan-pelan aja. Oke ya, sampai terlepas. Itu tadi saya gunakan opening tool seperti spatula ya.
banyak itu juga dijual di toko online ya. Nah, jika sudah, ini kita harus melepas penutup ya. Ini adalah plat penutup ya, plat berbahan metal yang menutupi konektor baterai ya. Jadi konektor baterai itu ada di bagian ini ya. Nah, jadi kita congkel saja terlebih dahulu. Nah ya, kita congkel ini, tapi pelan-pelan ya, jangan sampai merusak. Itu saya gunakan pinset ya untuk mencongkelnya. Nah, ini adalah fleksibel baterainya. Nah, setelah itu kita lanjut ya untuk melepas baterainya ya. Jadi kita lepas terlebih dahulu baterai yang lama ya, dengan cara ya bisa seperti di video saya ini ya. Gunakan alat seperti yang ada di video saya itu ya, alat seperti spatula itu ya. Atau kalau ingin lebih aman bisa gunakan mika atau plastik ya, ditetesi thinner terlebih dahulu bisa ya, agar fungsinya untuk melunakkan daya rekat adhesif dari baterainya. Namun jika yang sudah terbiasa seperti saya, silakan, nggak apa-apa ya, bisa ditiru ya. Ini ya, ini baterai yang lama sudah terangkat ya. Kita bandingkan ya, ini ya, antara baterai original dengan baterai yang OEM ya, yang beredar di pasaran. Itu memiliki perbedaan ya. Jadi kalau yang originalnya itu kita balik itu kulit baterainya itu warnanya abu-abu ya. Tapi kalau yang saya pasang ini, yang baru ini, warna kulitnya hitam semua ya. Ya itu sih, kalau itu menurut saya cuman masalah bahan produksi aja ya, jadi nggak ada masalah ya. Yang penting kualitas baterainya itu cukup baik ya untuk menggantikan dari baterai yang sudah rusak ya. Nah, ini selanjutnya itu setelah saya pasang kembali baterainya ke bagian badan ponselnya ya, atau casing ponselnya, lalu kita pasang konektor baterainya, kita hubungkan konektor baterainya ke mesin, lalu pasang tutup plat ya, atau plat yang menutupi konektor baterainya itu kita pasang kembali. Nah, ini lanjut untuk memasang casing bagian belakang ya, yang bagian tengah yang metal ya, kita pasang ya. Ini sudah mau proses akhir ya. Ini saya coba nyalakan saja untuk mengetes apakah baterainya sudah terisi daya atau belum ya. Nah, ini baterainya sudah memiliki daya ya, tapi nggak tahu ada berapa persennya ya. Oke, ini saya tunggu ya sambil memasang baut ya. Jadi baut yang kita lepas di awal tadi ya, yang untuk mengunci casing bagian belakangnya itu kita lepas dulu satu persatu ya. Kita lepas satu persatu, kita pasang. Ini sudah dilepas, mau dilepas lagi ya. Maksud saya kita pasang terlebih dahulu ya bautnya satu persatu ya. Ya, ini yang bagian atas ya lumayan banyak juga ini ya bautnya. Ada kisaran 8 ini ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Ada 8 baut, pasang satu persatu hingga semuanya terpasang dengan baik ya. Jangan sampai ada satu yang tertinggal. Oke ya, jadi memang untuk kualitas baterai yang saya temui di pasaran itu kebanyakan itu memang OEM ya. Jadi yang di area saya ini ya, di kota saya itu kebanyakan saya rasa mereka itu menjualnya itu dengan kualitas OEM ya. Jadi kalau ada tulisan original atau plastiknya bertuliskan original itu bukan dari saya ya, tapi itu memang sudah dari sananya, packing dari pihak produsennya ya. Jadi bukan dari saya. Jadi kalau ada tanya, Bang, baterai yang original berapaan Bang? Ya, saya kurang tahu. Sepengetahuan saya baterai yang original itu memang mahal pada intinya ya, tapi juga susah sekali untuk dicari ya. Jadi untuk mendapatkan baterai yang betul-betul original itu susah. Nah, untuk HP sejenis Oppo R5 ini ya, saya rasa menggunakan baterai dengan kualitas OEM saja sudah cukup ya. Karena nanti fungsionalnya itu gini, kalau terlalu mahal juga gimana ya, kan HP-nya aja sudah tinggal berapa harganya. Jadi yang penting cukup bisa dipakai dan tidak terlalu ngedrop banget lah. Nah, untuk baterai yang lama tadi ya,
itu saya lihat itu kondisinya cukup baik ya, tidak kembung ataupun tidak ada cacat apapun, tapi memang dia sudah mengalami degradasi kemampuan dari ketahanannya, karena memang ya sudah pemakaian lebih dari 3 tahun 4 tahun ya HP ini ya. Jadi ya sudah wajar jika baterainya itu mengalami degradasi kemampuan ya. Jadi wajar saja kalau pemiliknya sudah merasa sangat drop banget walaupun baterainya itu tidak mengalami gembung ya. Oke, ini saya bersihkan sisa-sisa adhesif yang ada di bagian casing yang bagian atas dan bawah ya, yang casing yang lentur tadi itu ya. Ini saya bersihkan sisa-sisa lemnya, dan tentunya nanti akan saya berikan lem kembali ya, atau adhesif kembali ya. Oke, di sini sudah selesai saya baut semua, dan sudah saya selesai untuk membersihkan sisa-sisa lem atau adhesif yang ada di casing bagian bawah dan atasnya. Ini lalu saya tambahkan kembali adhesif lem T7000 ya. Jadi ini saya gunakan T7000 untuk memasangnya ya. Kita tambahkan secukupnya aja, tidak usah berlebihan ya, agar nanti kalau misalkan terjadi sesuatu masih bisa gampang untuk dibuka kembali ya. Jadi secukupnya aja. Oke, ini saya masih bingung pasang stiker saya ya. Oke, selanjutnya kita pasang kembali ya casing ya. Ini adalah casing yang lunak tadi ya, atau yang lentur tadi yang di bagian atas, dan jangan lupa juga pasang yang di bagian bawah ya. Oke, ini yang di bagian bawah saya pasang. Nah, oke ya kan ya. Jadi sampai di sini dulu video tutorial tentang cara ganti Oppo R5 atau Oppo R8106 ya. Nah, ini sudah menyala ponselnya dan sudah ada isi dayanya, tapi hanya setengah ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Oke, ini saya coba cas. Oke ya kan, terima kasih, sampai jumpa dan salam dari teknisi bagus.